Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septiani Tias dari jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Bisnis Reguler 2. Saat ini saya akan mengerjakan tugas besar 2 mata kuliah akuntansi berbasis komputer. Dan di sini saya akan mendemonstrasikan bagaimana cara membuat data perusahaan baru, melakukan transaksi, lalu sampai rekonsiliasi. Oke, baik. Pertama-tama saya akan membuat data perusahaan baru terlebih dahulu. Buka Akurat Software 5, habis itu buat data perusahaan baru. Lalu klik titik 3 di sini. Lalu klik desktop. Klik disk PC. Lalu masukkan file name-nya. Kita buat PT Data Prima Septiani. Lalu kita create. Lalu kita tunggu sampai loadingnya selesai. Di sini jika sudah selesai ada tampilan seperti daftar ini. Untuk penggunanya supervisor, untuk kata kunci kita ikuti seperti ini ya, yaitu huruf kecil semua, supervisor. Lalu kita klik OK. Untuk bahasanya kita pilih bahasa Indonesia, lalu kita klik lanjut. Untuk persiapan yang Anda inginkan, kita pilih persiapan mahir, lalu kita klik lanjut. Setelah sudah, kita ada di langkah 1, yaitu untuk mata uang. Kita klik, untuk namanya kita ganti jadi rupiah. Untuk nilai tukarnya yaitu 1. Untuk negaranya yaitu Indonesia. Simbolnya yaitu rupiah. Jika sudah, semua, kita klik lanjut. Lalu kita sampai di informasi perusahaan. Untuk nama perusahaannya kita masukkan PT Data Prima. Untuk alamatnya kita masukkan Jalan Imam Bonjol, Karawaci. Lalu untuk tanggal mulainya kita masukkan tanggal 30 bulan 11 2012. Lalu untuk tahunnya kita buat tahun 2000. Default periodenya kita bikin 7. Lalu tahunnya di sini kita bikin tahun 2021. Untuk mata uang defaultnya rupiah, benar. Jika sudah semua, kita klik lanjut. Lalu kita sampai di informasi pajak perusahaan.
Nama perusahaan sudah benar, untuk data prima, alamat pajaknya sudah benar. Untuk nomor seri fakturnya yaitu 010.00.11.0000009. Kosongnya 6 kali ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Untuk NPWP-nya ini 97. Untuk NPWP-nya kita isi 06.064.767.6 strip 523.0. Untuk nomor pengukuhannya sama dengan NPWP-nya ya. Oke, untuk tanggal pengukuhannya yaitu tanggal 24 bulan 8 2010. Kode cabangnya yaitu 1. Untuk jenis usahanya yaitu perdagangan tas laptop. Lalu untuk KLU-nya yaitu 52.000. Jika sudah terisi semua, kita klik lanjut. Lalu kita sampai di daftar akun. Kita akan mengubah retail earning ini. Kita masukkan dulu retail earning-nya. Kita akan mengubah retail earning ini menjadi laba ditahan. Tapi kita harus menghapus semua ini kecuali opening dan retail earning. Untuk dihapusnya tinggal klik kanan. Ada sedikit kesalahan. Di sini kita tidak bisa diisi. Jadi di sini juga kosong. Lalu jika sudah semua, ini untuk dua ini tidak boleh dihapus ya. Jika sudah, kita klik di sini untuk impor dari berkas. Lalu kita klik filenya. Lalu kita masukkan file yang ingin kita masukkan. Jangan lupa untuk di sini kita untuk file tipenya kita ubah jadi Excel. Di sini untuk file-file sudah saya jadikan satu, lalu kita pilih yang paling pertama yaitu show PT data prima. Kita open, setelah itu kita ambil data. Baik, setelah itu di nomor akun ini untuk akun paling pertama ini, kolom paling pertama ini harus kita hapus. Lalu setelah kita hapus, kita definisikan kolom-kolom berikut. Untuk nama akun itu adalah nama akun. Untuk nama akun itu adalah nama akun. Untuk tipe akun adalah tipe akun. Di sini kita definisikan lagi. Untuk bank kita definisikan jadi kas bank. Untuk ada current aset yaitu aktif lancar lainnya. Untuk account receivable yaitu akun piutang. Untuk inventory adalah persediaan. Lalu untuk inventory adalah tadi persediaan. Untuk fixed asset adalah aktiva tetap. Untuk accumulate adalah
akumulasi penyusutan. Lalu kita scroll lagi ke bawah. Untuk kader aset adalah aktiva lainnya. Untuk account payable adalah akun hutang. Untuk kader current liability adalah hutang lancar lainnya. Untuk long term liabilities adalah hutang jangka panjang. Untuk equity adalah ekuitas. Untuk income adalah pendapatan. Cost of sale adalah pokok penjualan. Lalu untuk expense adalah beban. Lalu kita scroll ke bawah. Untuk other income adalah pendapatan lainnya. Untuk other expense adalah beban lain-lain. Jika sudah, kita klik OK. Lalu kita isi saldo dengan saldo awal. Jika sudah semua kita isi, kita klik import data. Lalu setelah muncul informasi seperti ini, tidak ada yang gagal, kita klik OK. Lalu selanjutnya kita untuk langkah keempat, kita saldo terlebih dahulu, yaitu return earning. Lalu kita hapus untuk laba ditahannya. Laba ditahannya kita hapus. Lalu ada return earning itu kita ubah. Untuk nomor akunnya kita ubah jadi untuk nomor akunnya itu kita hapus, kita ganti jadi (31.001). Lalu namanya kita ganti jadi laba ditahan. Lalu kita klik OK. Jika sudah selesai, kita juga harus mengubah untuk ekuitas saldo dan akun laba ditahannya menjadi laba ditahan. Jadi kita masukkan nomor akunnya itu 31.001, kita enter. Untuk laba ditahannya juga sama 31.001, lalu enter. Jika sudah seperti ini, kita klik lanjut. Lalu jika sudah, untuk kita ada di langkah 5. Untuk langkah 5 kita masukkan akun default mata uangnya. Untuk pembayaran di muka kita masukkan hutang usaha. Untuk pembayaran pembelian kita masukkan hutang usaha. Untuk diskon penjualan kita masukkan diskon penjualan. Untuk laba rugi kita masukkan, ini kita kosongkan. Lalu setelah selesai kita klik lanjut. Jika sudah, masuk ke syarat. Kita masuk ke langkah ke-6, yaitu syarat pembelian. Untuk syarat pembelian diskonnya kita masukkan 5. Untuk hari diskonnya yaitu 20. Untuk jatuh temponya yaitu 30. Lalu kita enter, kita tap. Lalu selanjutnya untuk diskonnya itu 2. Untuk
harga hari diskonnya yaitu 10, untuk jatuh temponya yaitu 30. Lalu kita tap lagi. Untuk selanjutnya kita akan masukkan COD, jadi kita untuk diskonnya kita klik 0, hari diskonnya 0, jatuh temponya 0, lalu kita di sini nggak bisa di tap, jadi kita harus enter. Jika sudah, untuk pajaknya kita masukkan P, lalu PPN, lalu kita masukkan keterangannya yaitu pajak pertambahan nilai. Lalu untuk nilainya itu 10. Untuk pajak penjualannya itu kita masukkan untuk di kode 21104 yaitu PPN keluaran. Lalu untuk pajak pembeliannya juga kita masukkan kode akunnya yaitu 11108 yang ada di PPN masukan. Lalu kita enter. Jika sudah semua, kita klik lanjut. Lalu untuk di langkah 7 ini, untuk tipe pelanggan yang untuk umum, untuk metode pengirimannya kita masukkan Wiki dan JNT. Lalu jika sudah, di langkah 7 ini kita klik lanjut. Lalu selanjutnya kita harus mengimpor dari berkas lagi. Kita masukkan filenya. Ini jangan lupa untuk tipenya kita ubah jadi Excel. Lalu akurat, lalu kita masukkan untuk customer. Kita open. Jika sudah, kita klik ambil data. Lalu setelah keluar data-datanya, untuk kolom pertamanya yaitu kode, jangan lupa untuk dihapus. Lalu kita definisikan kolom-kolom berikut. Untuk kode yaitu nomor pelanggan, untuk nama pelanggan yaitu nama pelanggan, untuk mata uang yaitu mata uang, Untuk mata uang rupiah ini kita definisikan ke rupiah juga. Kita klik OK. Lalu untuk saldo awal kita isi saldo awal. Setelah sudah, untuk pajak 1 ini kita klik pajak pertama. Jika sudah, kita definisikan T ini menjadi PPN. Lalu kita klik OK. Selanjutnya untuk Oke, baik. Setelah itu, untuk tipe pelanggannya kita ubah jadi umum. Setelah semua kita lakukan, di langkah ke-7 ini, kita klik impor data. Jika informasi yang terpaparkan adalah tidak ada yang gagal, lalu kita klik OK. Langkah ke-8 sudah dilaksanakan. Tadi langkah ke-8 ya. Lalu kita klik lanjut. Untuk langkah 9, kita impor data terlebih dahulu. Jangan lupa untuk tipe filenya kita ubah jadi Excel. Kita masukkan supplier. Lalu kita klik ambil data. Jika sudah, jangan lupa untuk kolom pertama selalu kita hapus. Lalu untuk kolom-kolom yang kosong ini juga harus kita hapus. Karena tidak ada datanya ya. Lalu untuk definisi, lalu kita definisikan ini. Untuk nama pemasok yaitu nomor pemasok. Untuk nama pemasok yaitu nama pemasok. Untuk mata uangnya yaitu mata uang.
Lalu ini kita definisikan ke rupiah. Kita klik OK. Lalu untuk saldo awalnya kita pilih saldo awal. Lalu untuk pajak satunya kita pilih pajak pertama. Lalu setelah sudah semua, ini kita definisikan untuk T-nya, kita definisikan PPN. Ya, lalu jika sudah semua, kita klik import data. Jika informasi yang terpaparkan adalah tidak ada yang gagal, kita klik OK. Langkah 9 sudah kita Lalu jika sudah akan muncul untuk langkah 9 yang seperti ini. Lalu kita klik lanjut. Untuk langkah ke-10 ini kita abaikan. Ini kita tidak bisa pilih apa-apa. Lalu kita klik lanjut. Sama halnya dengan langkah 10, langkah 11 juga kita klik lanjut. Lalu untuk langkah ke-12 kita isi. Untuk persediaan kita klik persediaan barang. Untuk penjualan ini kita klik penjualan. Untuk retur penjualan ini kita klik retur penjualan. Lalu untuk diskon barang penjualan kita klik diskon penjualan. Lalu untuk akun barang kiriman kita klik persediaan barang dagang. Lalu untuk harga pokok kita klik harga pokok penjualan. Lalu untuk persediaan retur pembelian kita klik persediaan barang dagang. Untuk akun biaya kita klik beban lainnya. Lalu untuk akun barang belum ditagih kita klik utang aksesoris. Jika sudah semuanya kita klik lanjut. Ini perlu kita ubah tapi nanti akan kita ubah. Untuk metode biayanya kita klik yang rata-rata dan kita klik lanjut. Kita masukkan data untuk di langkah 14. Kita pilih datanya. Untuk tipe jangan lupa ubah jadi Excel. Lalu kita masukkan untuk inventory. Lalu kita klik ambil data. Jika sudah muncul datanya, ini untuk kolom pertama jangan lupa untuk dihapus. Lalu kita definisikan kolom-kolom berikut. Untuk naitunah barang, untuk deskripsi itu adalah kuantitas. Untuk kuantitas adalah Untuk deskripsi adalah deskripsi barang. Untuk kuantitas adalah kuantitas. Untuk unit 1 adalah unit 1. Untuk biaya purchase-nya kita kosongkan terlebih dahulu. Untuk total biaya kita masukkan total biaya. Lalu untuk harga jual kita masukkan def harga jual 1. Lalu untuk kode pajaknya kita masukkan kode pajak penjualan. Mana kode pajak penjualan? Ini kode pajak penjualan. Ini kita definisikan ke PPN. Untuk tipe barang kita masukkan persediaan. Lalu untuk biaya per purchase-nya kita masukkan abaikan. Jika sudah, kita klik import data.
Di sini saya ada yang gagal. Untuk kolom kuantitas tidak boleh kosong. Baik, untuk langkah ke-14 sudah selesai saya lakukan, lalu kita klik lanjut. Lalu untuk langkah ke-15 kita impor berkasnya. Untuk tipenya jangan lupa diubah jadi Excel. Lalu kita masukkan type fixed asset. Lalu kita ambil data. Setelah itu, untuk data sumbernya seperti biasa, tipe aktiva tetap fiskalnya kita hapus. Lalu kita definisikan kolom-kolom berikut. Untuk tipe tetap fiskal itu adalah golongan aktiva pajak, tetap pajak. Untuk umur aktiva fiskal yaitu umur ekonomi pajak. Untuk metode penyusutan fiskal yaitu metode penyusutan pajak. Lalu kita masukkan, kita definisikan. Untuk straight-line method kita masukkan metode garis lurus. Double declining balance kita masukkan metode saldo menurun. Lalu non-depreciable kita masukkan tidak terdepresiasi. Lalu kita klik OK. Jika sudah, kita klik impor data. Jika tidak ada yang gagal, kita klik OK. Lalu, setelah muncul seperti ini, kita klik lanjut. Untuk langkah ke-16 kita masukkan filenya. Baik, setelah itu kita ambil datanya terlebih dahulu. Tipenya jangan diubah jadi Excel. Lalu kita masukkan fixed asset type. Lalu kita klik OK. Setelah itu kita ambil data. Setelah itu, untuk tipe aktiva tetapnya kita hapus. Lalu kita definisikan kolom-kolom berikut. Tipe aktiva tetap yaitu tipe aktiva tetap. Tipe aktiva pajak yaitu golongan aktiva tetap pajak. Setelah itu kita masuk definisikan ini. Kita susutkan yaitu untuk tidak disusutkan yaitu tidak disusutkan. Bangunan permanen kita isi. Untuk bangunan permanen golongan 1 garis lurus kita isi golongan 1 garis lurus. Untuk golongan 2 garis lurus kita masukkan golongan 2 garis lurus. Lalu kita klik OK. Setelah kita isi semua, kita klik impor data. Jika tidak ada yang gagal, kita klik OK. Langkah ke-16 sudah berhasil saya lakukan, lalu kita klik lanjut. Untuk langkah selanjutnya kita masukkan datanya. Lalu kita pilih tipenya untuk Excel. Kita masukkan fixed asset. Lalu kita klik ambil data. Jika sudah, untuk tipe aktiva tetapnya, barengan paling atas harus dihapus.
Lalu kita definisikan untuk tipe aktiva tetap, kita masukkan untuk tipe aktiva tetap. Karena kita masukkan tanah, kendaraan kita masukkan kendaraan 1, peralatan kita masukkan peralatan. Lalu kita klik OK. Lalu untuk kode aktiva tetap yaitu kode aktiva. Lalu untuk keterangan kita masukkan keterangan aktiva. Lalu untuk tanggal pembelian kita masukkan tanggal pembelian. Untuk tanggal pemakaian kita masukkan tanggal pemakaian. Untuk umur bulan aktiva tahun kita masukkan umur bulan aktiva tahun. Lalu kita scroll. Untuk metode penyusutan kita masukkan metode penyusutan. Lalu ini kita definisikan tidak terdepresiasi, kita masukkan terdepresiasi. Untuk metode garis lurus kita masukkan metode garis lurus. Lalu kita klik OK. Untuk akun aktiva kita masukkan akun aktiva. Lalu kita definisikan. Ini kita masukkan tanah. Lalu kita masukkan kendaraan sama seperti ini. Jika ada, lalu kita masukkan peralatan kantor. Lalu kita klik OK. Lalu akun akumulasi depresiasi kita masukkan akun akumulasi depresiasi. Ini kita definisikan lagi. Jadi sudah kita klik OK. Lalu beban depresiasi kita masukkan akun beban depresiasi. Lalu kita definisikan lagi beban penyusutan kendaraan. Lalu beban penyusutan peralatan. Lalu kita klik OK. Lalu untuk sumber dana kita masukkan sumber dana. Untuk akun sumber dana kita masukkan akun sumber dana. Lalu kita definisikan. Jika sudah, kita klik import data. Lalu jika tidak ada data yang gagal, kita klik OK. Langkah ke-17 sudah kita lakukan, lalu kita klik selanjutnya. Di sini sudah tertera neraca percobaan. Di neraca percobaan ini untuk debit dan kreditnya haruslah sama, yaitu 2.163.548.471.25. Jika sudah sama, kita klik lanjut. Lalu di akun 19 ini kita tidak usah apa-apakan, lalu kita klik lanjut. Nah, jika sudah seperti ini, kita sudah selesai untuk membuat data perusahaannya. Jadi kita siap untuk menggunakan akurat file ini. Lalu kita klik selesai. Baik, setelah saya selesai membuat data perusahaan baru, saya akan melihat untuk neraca saldo terlebih dahulu, lalu kita kosongkan. Kita klik daftar, kita klik daftar, kita klik salah ya. Kita klik laporan, yaitu kita klik daftar laporan. Lalu kita klik buku besar, kita klik neraca saldo klasik. Untuk tanggal ini kita ubah dari tanggal kita membuat data perusahaan 31, kemudian kita membuatnya 30/11/2012.
Lalu kita klik OK. Lalu terlihat untuk pembagian dari neraca saldo yang sudah kita masukkan, terbagi menjadi debit dan kredit. Jika debit dan kreditnya sudah sama, kita akan melakukan closing akhir bulan. Kita masuk ke aktivitas, lalu kita masuk ke periodik, lalu kita masuk ke proses akhir bulan. Lalu untuk bulannya kita ganti jadi November. Tahunnya kita masukkan 2012. Sudah untuk mata uang sudah sangat rupiah, yaitu karena 1, kita klik OK. Lalu proses akhir bulan telah selesai. Lalu selanjutnya saya akan melakukan penginputan transaksi. Baik, selanjutnya saya akan memindahkan transaksi pertama, yaitu adanya pembayaran dari PT Cemerlang. Namun setelah saya lihat terdapat perbedaan syarat diskon, di mana sebelumnya ada 5/20, namun seharusnya adalah 2/10 dan per 30. Lalu langsung saja saya akan mengubah terlebih dahulu untuk diskonnya, yaitu dengan cara kita klik daftar, lalu kita buka penjualan, lalu kita buka faktur penjualan. Kemudian di sini saya ubah ke tahun 2000. Nah, kita akan mengubah untuk PT Cemerlangnya, lalu kita klik. Pada sales invoice ini kita ubah ke term sheet terlebih dahulu. Dari 5/20/30 kita masukkan 2/10. Lalu kita klik simpan dan tutup. Setelah itu, saya akan membuat transaksi yang pertama, yaitu dengan cara kita klik penjualan, lalu kita klik penerima penjualan. Untuk custom receive-nya kita masukkan PT Cemerlang. Lalu untuk phone number-nya kita ganti menjadi 01-CR. Untuk payment date kita ganti menjadi 02/12/2012. Karena kita buat perusahaan di tahun 2012, jadi kita payment date juga masuk ke tahun 2012. Untuk check with date harus disamakan dengan payment date. Jika sudah, akan muncul seperti ini, yaitu proses transaksi yang terjadi dengan jumlahnya yaitu 33 juta. Lalu kita klik bayar. Untuk di total diskon kita mengubahnya dengan klik kanan, klik diskon atau info write off. Di sini akan muncul untuk syarat pembayarannya. Rp660.000.
kita masukkan 660.000. Untuk akun diskonnya kita ganti menjadi diskon penjualan. Jika sudah, kita klik OK. Jangan lupa kita klik kalkulator agar dapat langsung menjumlahkannya. Jika sudah seperti ini, maka transaksi pertama sudah kita lakukan. Lalu kita klik simpan dan tutup. Lalu kita lakukan transaksi kedua, yaitu pembayaran dari CV Fajar Dinanti. Lalu sebelum kita melakukan transaksi kedua, kita harus mengecek termnya terlebih dahulu apakah sudah 2/10. Kita klik daftar, penjualan, faktur penjualan. Ini kita ubah menjadi tahun 2000. Untuk CV Fajar Dinanti kita klik 2 kali. Kita bisa lihat untuk sales invoice CV Fajar Dinanti, untuk termsnya belum diubah, masih 5/20. Kita akan ubah menjadi 2/10/30. Jika sudah, baru kita klik simpan dan tutup. Kemudian langkah selanjutnya, kita akan melakukan transaksi kedua. Seperti transaksi pertama, yaitu kita klik penjualan, penerimaan penjualan. Untuk resepnya kita masukkan CV Fajar Dinanti. Untuk phone number-nya 02/CR sudah betul. Untuk payment date-nya kita ganti menjadi di tanggal 5 bulan 12 2012. Untuk payment date harus sama dengan check with date. Check with date harus sama dengan payment date. Jika sudah sama, kita klik bayar. Untuk total diskonnya kita klik kanan, diskon atau info wire off. Di sini syarat pembayaran sudah benar, yaitu 2/10/30. Untuk jumlah diskonnya yaitu 198.000. Untuk akun diskonnya yaitu diskon penjualan. Lalu kita klik OK. Lalu kita klik kalkulator dan akan mendapatkan jumlah Rp9.702.000. Lalu kita klik simpan dan tutup. Transaksi kedua telah saya lakukan. Kita akan lanjut ke transaksi ketiga. Pada transaksi ketiga, kita akan melakukan transaksi pembelian. Kita klik pembelian, lalu kita klik pembayaran pembelian, kita klik faktur pembelian. Lalu kita masukkan untuk vendornya yaitu PT Langit Biru. Untuk form number-nya kita ubah menjadi 1001 dengan invoice number-nya 01/PJ. Invoice date kita isi dengan 07 bulan 12 2012.
Ship date-nya kita samakan dengan invoice date. Jika sudah, termsnya kita ubah dari COD menjadi 5/20/30. Oke, jika sudah, kita masukkan item-item yang diperlukan. Yang pertama kita masukkan travel time. Di mana kuantitinya adalah 12. Untuk unit price-nya adalah 500.000. Untuk diskonnya itu kosongkan, untuk taxnya itu T. Lalu amount-nya sudah ada. Lalu yang kedua kita masukkan untuk Grand Polo. Untuk kuantitinya itu 10. Untuk unit price-nya itu 800. Untuk taxnya itu T. Untuk item yang ketiga yaitu tray. Lalu untuk kuantitinya yaitu 8. Untuk unit price-nya yaitu 300.000. Untuk taxnya itu T. Lalu kita tag. Jika sudah, total di sini adalah 16.400.000. Karena ada biaya pengiriman, maka biaya pengirimannya akan kita masukkan terlebih dahulu ke dalam beban. Kita klik beban, kita klik akun, pilih akunnya yaitu harga pokok penjualan dengan nomor 51000. Amount-nya kita masukkan sebesar Rp200.000. Kita klik OK. Jika sudah, di sini terdapat totalnya 16.600.000 ditambahkan. Lalu di sini kita mendapatkan total 16.600.000 ditambah pajak pertambahan nilainya menjadi 18.240.000. Jika hasilnya seperti ini berarti sudah betul. Lalu kita akan simpan dan tutup. Jika nomor 101 telah digunakan, kita akan menggantinya jadi 102. Lalu selanjutnya saya akan melakukan transaksi keempat. Selanjutnya saya akan mengerjakan transaksi keempat, di mana transaksi keempat ini adalah transaksi aktivitas penjualan yang dilakukan oleh Grand Samudra Boutique. Yaitu caranya kita klik penjualan, lalu ke faktur penjualan. Kemudian kita pilih pelanggannya yaitu Grand Samudra Boutique. Untuk nomor invoice-nya kita ubah menjadi 1001 FPJ. Invoice data kita ganti menjadi 08/12/2012. Ship date sama dengan invoice date. Untuk termsnya kita ubah dari COD menjadi 2/10/30. Setelah itu kita masukkan item-itemnya. Yang pertama adalah travel time, di mana travel time ini kuantitinya adalah 10. Untuk unit price-nya itu 750.000. Untuk tax-nya itu T. Lalu untuk yang item kedua yaitu Grand Polo. Lalu untuk kuantitinya yaitu 12. Untuk unit price-nya itu 1.300.000. Lalu untuk tax-nya itu T. Lalu yang terakhir kita masukkan adalah
Yang ketiga kita masukkan load tray untuk kuantitinya 9. Untuk unit price-nya yaitu 550. Lalu untuk tax-nya itu T. Lalu untuk item keempat ini kita masukkan aksesoris, tetapi tidak ada pilihan aksesoris. Maka dari itu kita akan pilih barang baru. Karena ini non persediaan, kita klik non persediaan. Untuk nomornya sudah betul. Untuk C1, untuk keterangannya adalah aksesoris. Setelah ini ada yang perlu kita ubah pada kolom akun-akun. Kita klik akun-akun. Akun penjualan kita ubah menjadi hutang aksesoris dengan nomor 21101. Jika sudah, kita langsung klik OK. Apakah penjualan saya ada pendapatan? OK. Apakah yang melanjutkan? OK. Kemudian kita masukkan kuantitinya yaitu 1. Untuk unit price-nya yaitu di harga 140.250. Untuk taksi kita masukkan T. Hasil akhirnya adalah 31.9.275. Maka jika total invoice sudah seperti ini berarti sudah betul. Lalu yang terakhir kita simpan dan tutup. Transaksi keempat telah saya lakukan. Selanjutnya saya akan melakukan transaksi kelima. Baik, saya akan melanjutkan untuk transaksi kelima, di mana transaksi kelima ini kita melakukan pembayaran atas pembelian dari transaksi PT Langit Biru yang sebelumnya, yaitu dengan cara kita klik pembelian, lalu kita klik pembayaran pembelian. Untuk vendor kita masukkan PT Langit Biru. Untuk form number kita isi dengan 01/CP. Untuk payment date kita ganti menjadi 10 menjadi bulan 12 2012. Jangan lupa untuk check date itu sama dengan payment date. Jika sudah, kita pilih transaksi yang akan kita bayarkan, yaitu yang 19 juta rupiah. Kita checklist pada kolom bayar, kemudian kita pada diskon amount kita untuk diskon amount-nya kita klik kanan, kita klik informasi diskon. Lalu untuk syarat pembayarannya sudah sesuai, yaitu 5/20/30. Untuk diskonnya kita masukkan 950.000. Untuk akun diskonnya kita masukkan harga pokok penjualan. Jika sudah, kita klik OK. Jika tidak ada kalkulator di sini, kita dapat mengenter untuk penjumlahan yang ada di sini. Jika sudah sesuai, maka sudah benar dan sudah berhasil kita lakukan. Maka kita klik simpan dan tutup. Oke. Untuk transaksi kelima sudah berhasil saya lakukan. Selanjutnya saya akan melanjutkan untuk transaksi ke-6. Baiklah, selanjutnya adalah transaksi ke-6, di mana transaksi ke-6 ini adalah penerimaan dari penjualan. Adanya pembayaran dari Grand Samudra Butik, kita akan melakukan langkah yang pertama yaitu klik penjualan, kemudian penerimaan penjualan.
kita masukkan namanya Grand Samudra Butik. Untuk phone numbernya 03 garis miring CR sudah betul. Untuk payment date kita ganti jadi 10 bulan 12 2012. Kita samakan dengan check date-nya. Jika sudah, kita pilih transaksi yang akan melakukan pembayaran, yaitu transaksi 23 juta ini. Lalu kita klik bayar, kemudian kita klik diskon, kita klik kanan, kita klik diskon atau info wire. Di sini muncul untuk syarat pembayaran itu 5/20 dan per 30. Untuk syarat pembayarannya ini salah, harusnya yang benar adalah 2/10 dan per 30. Lalu kita akan mengubahnya terlebih dahulu. Close. Kita close. Kita mengubahnya adalah klik daftar, kita klik penjualan, kita klik faktur penjualan. Tahunnya kita ubah menjadi tahun 2000. Kemudian Grand Samudra Butik kita klik. Setelah kita klik, kita ubah untuk termsnya menjadi, tadinya 5/20, kita ubah menjadi 2/10. Lalu kita klik simpan dan tutup. Lalu kita kembali yang tadi. Kita klik penjualan, yaitu penerimaan penjualan. Untuk vendornya itu Grand Samudra Butik. Untuk phone number 03 CR. Untuk payment date-nya yaitu 10/12/2012. Untuk check date samakan dengan, jika sudah kita samakan untuk check date-nya dan payment date-nya, kita klik yang akan kita bayarkan, yaitu yang 23 juta, kita klik bayar. Lalu kita klik untuk total diskonnya, yaitu klik kanan, diskon untuk. Lalu di sini untuk syarat pembayarannya sudah benar. Untuk diskon anjurannya sudah benar. Diskon anjurannya kita masukkan penjumlahan diskonnya, yaitu 462.000. Lalu untuk akun diskonnya kita masukkan harga pokok penjualan. Jika sudah, kita klik OK. Lalu kita klik enter. Lalu kita klik kalkulator untuk menjumlahkannya. Maka akan muncul hasilnya, yaitu 22.638.000. Jika sudah, klik simpan dan tutup. Oke, untuk transaksi ke-6 sudah saya lakukan. Untuk selanjutnya saya akan melakukan transaksi berikutnya. Selanjutnya untuk transaksi 7, untuk transaksi selanjutnya adalah berkaitan dengan kas dan bank, berkaitan dengan penerimaan. Adanya penerimaan dari Siti Fajar Dinanti. Langkahnya adalah kita klik aktivitas, kita klik kas dan bank, kita klik penerimaan. Di transaksi ini diminta disimpan dalam bank BNI. Kita pilih bank BNI. Untuk voucher numbernya kita isi dengan 04 garis miring CR. Untuk date-nya kita ubah menjadi 11/12/2012. Untuk memonya kita masukkan penerimaan uang muka penjualan CV
Fajar Dinanti. Lalu amount-nya kita masukkan di harga 9.350.000. 9.350.000 rupiah. 9.350.000 rupiah. Untuk akun pertamanya kita pilih di 21107, yaitu deposit customer. Untuk amount-nya, untuk nominalnya kita ubah menjadi 8.500.000 rupiah. Selanjutnya kita pilih PPN keluaran di nomor 21104, PPN keluaran. Untuk amount-nya kita masukkan 850.000. Untuk akun yang pertama yang deposit customer, ini kita masukkan menjadi ya. Kita masukkan 8.500.000 rupiah. Selanjutnya kita pilih jika sudah seperti ini, kita klik simpan dan tutup. Transaksi ke-7 sudah saya lakukan. Selanjutnya saya akan melakukan transaksi lagi, yaitu pada transaksi ke-8 ini. Di sini seadanya faktur penjualan, maka langkah pertama yang akan kita lakukan adalah klik penjualan. Lalu klik faktur penjualan. Untuk pelanggannya kita masukkan pelanggan tunai, di mana di sini belum ada. Jadi kita akan membuat pelanggan baru. Untuk nomor pelanggannya sudah betul di C04. Untuk nama pelanggannya adalah pelanggan tunai. Setelah ini kita pindah ke penjualan. Pada pajak pertama kita masukkan pajak pertambahan nilai. Untuk keterangan ini biasanya kita isi pada pertama kali kita masukkan. Setelah itu kita klik OK. Selanjutnya kita masukkan nomor invoice 05-CR. Untuk invoice date-nya yaitu 12/12/2012. Untuk invoice date kita samakan dengan ship date. Untuk terms ini karena pelanggan tunai, jadi kita pilih termsnya yaitu COD secara langsung. Langsung saja kita masukkan itemnya. Apa saja itemnya yang bisa kita masukkan, yaitu pertama adalah travel time, lalu kuantitinya yaitu 7. Untuk unit price kita ubah menjadi 1.400.000. Lalu untuk diskonnya kita kosongkan, untuk pasar kita isi T. Lalu untuk item yang kedua kita masukkan grand color. Untuk kuantitinya yaitu 8. Untuk unit price-nya yaitu 1.800.000. Untuk taksinya yaitu T. Lalu untuk item yang ketiga yaitu
selesai. Lalu untuk kuantitinya itu adalah 3. Untuk unit price-nya adalah 950.000. Lalu untuk taxnya itu T. Lalu untuk transaksi untuk item yang terakhir adalah item aksesoris. Untuk kuantitinya 1. Untuk unit price-nya yaitu 135.250. Lalu untuk taxnya kita masukkan P. Jika sudah seperti ini, total invoice-nya akan muncul di Rp29.903.775.000. Karena ini pelanggan tunai, jadi kita tidak usah simpan dan tutup, kita akan langsung bayar. Oke, untuk transaksi 8 sudah kita lakukan. Selanjutnya kita akan melakukan transaksi yang ke-9. Untuk transaksi berikutnya di transaksi 9, ini kita tutup dulu. Lalu untuk transaksi selanjutnya adalah transaksi untuk mengatur barang, dikarenakan ada barang yang reject dari transaksi PT Langit Biru. Oke, baik, kita langsung ke klik pembelian. Lalu kita klik retur pembelian. Lalu untuk vendor name-nya kita pilih PT Langit Biru. Untuk pemasukan pajaknya ini kita checklist. Setelah kita checklist, kita cari faktur yang akan kita kembalikan yaitu 01-PJ. Untuk deskripsinya yaitu ini kita masukkan retur karena rusak. Setelah itu kita masukkan nomor returnya dengan nomor 65-FPJ. Untuk biaya kita ubah menjadi 20/12/2012. Untuk tanggal visualnya dia sudah otomatis sama. Lalu kita pilih barang yang akan kita retur. Kita pilih description. Apa saja barang yang bisa kita retur. Yang pertama adalah transfer time. Apakah Anda ingin meretur semua barang? Kita klik no, karena kita tidak ingin meretur semua. Kita hanya ingin meretur 1 atau 2 barang. Lalu kita klik kuantitinya adalah 1. Untuk unit price sudah benar yaitu 500.000. Taxnya sudah benar untuk T. Selanjutnya kita akan meretur barang Grand Polo. Apakah ini meretur semua? Kita klik no lagi. Untuk kuantitinya 1. Untuk nominalnya sudah benar 800.000. Dan hasil akhirnya dia ada di Rp1.430.000. Jika sudah seperti ini, kita klik simpan dan tutup. Akan muncul informasi seperti ini. Kita klik OK. Baiklah, untuk transaksi 9 sudah saya laksanakan. Selanjutnya saya akan melakukan transaksi ke Baiklah, untuk transaksi selanjutnya adalah transaksi rekonsiliasi bank, di mana pertama kita akan mengecek rekonsiliasi banknya yaitu dengan cara klik kas bank. Kita klik rekonsiliasi bank.
Untuk akun banknya kita klik Bank BNI. Untuk tanggal rekonsiliasinya kita ubah menjadi akhir tahun, yaitu 31/12/2012. Lalu di sini kita bisa melihat hasil transaksinya, apakah sudah sesuai ataukah ada transaksi yang belum masuk atau yang kurang. Setelah kita cek, ada transaksi satu yang belum masuk, yaitu yang rekonsiliasi bank ini, yaitu transaksi pelanggan tunai. Baik, kita close terlebih dahulu. Saya akan mengeceknya di daftar penjualan, penerimaan penjualan. Untuk tanggalnya kita ganti menjadi tahun 2000. Untuk pelanggan tunai di sini ada 29 juta. Kita klik. Di sini keterangannya sudah dibayar. Namun saat kita cek terjadi kesalahan dalam payment date-nya. Karena untuk payment date-nya ini belum kita ubah. Kita ubah yang benar menjadi 12 Desember 2012. Untuk check date-nya samakan dengan payment date-nya. Setelah kita ubah, kita klik simpan dan tutup. Setelah itu kita buka kembali rekonsiliasi banknya, ada di kas bank. Untuk akun banknya kita ubah jadi Bank BNI. Lalu untuk tanggalnya kita ubah menjadi tanggal 31 Desember 2012. Karena kita membuat data perusahaan itu di tahun 2012. Kita cek kembali apakah sudah masuk. Oke, untuk pelanggan tunai sudah masuk. Untuk itu kita checklist semuanya. Jika sudah sesuai, kita checklist semuanya. Di totalnya ada menjadi 179.595.246.25. Untuk saldo rekening korannya ini, untuk selisih saldonya ini harus nol, jadi kita samakan dengan kalkulasi saldonya, yaitu 179.595.246.25. Tetapi untuk rekonsiliasi banknya ini belum dapat dikatakan selesai. Setelah ini masih ada 2 transaksi tambahan yang harus kita lakukan, di mana kita akan melakukan transaksi kode payment dan other deposit. Yang pertama kita lakukan adalah other deposit. Kita klik other depositnya. Untuk deposit kita masukkan Bank BNI. Untuk voucher numbernya kita isi dengan CSG. Untuk tanggalnya kita masukkan di 31/12/2012. CSG ini adalah jasa giro. Untuk amount-nya sebesar 19.475.314. Setelah itu kita masukkan nama akunnya. Nama akunnya adalah pendapatan bunga. Itu di 81000. Jika sudah,
kita langsung saja klik simpan dan tutup. Setelah kita melakukan agar deposit, kita melakukan pencatatan agar payment. Kita klik agar payment-nya. Untuk platformnya kita pilih Bank BNI. Untuk voucher number-nya kita masukkan ADM. Untuk chip number kita kosongkan. Untuk PT kita ubah menjadi 31/12/2012. Untuk namanya kita tuliskan ADM Bank. Kemudian kita ke akun nomornya. Kita masukkan beban administrasi bank ada di 91000. Untuk amount-nya kita masukkan di 110.000 rupiah. Setelah ini kita klik kalkulator untuk menjumlahkan secara otomatis di amount-nya ini. Jika sudah sama, kita klik simpan dan tutup. Setelah itu kita lakukan dua transaksi yang lain. Kita telah melakukan dua transaksi tadi yang lain, yaitu ada baik. Setelah kita menambahkan dua transaksi yang tadi, yaitu ada deposit dan ada payment, kita ubah kembali untuk tanggal reconcile-nya agar dua transaksi tambahan tadi bisa muncul di sini, yaitu 31/12/2012. Setelah itu kita enter. Jasa giro dan ADM banknya sudah masuk. Lalu kita checklist semuanya. Untuk totalnya berubah menjadi, kalkulasi semuanya menjadi 198.960.560.25. Untuk selisih saldonya terdapat segini. Lalu untuk saldo rekening korannya kita ubah sama seperti kalkulasi saldo, yaitu 198.960.560.25. Lalu kita klik enter. Untuk selisih saldonya sudah tidak ada, karena sudah sama untuk saldo rekening korannya dengan kalkulasi saldonya. Jika sudah, kemudian kita akan save dan close. Baik, dengan demikian sudah selesai rekonsiliasi yang sudah saya lakukan, dan saya telah selesai mengerjakan tugas besar 2, akuntansi berbasis komputer. Terima kasih, cukup sampai sini.